selalu datangnya tidak pernah melihat Anda siapa, tidak pernah melihat Anda siap atau tidak pernah melihat gitu ya, apakah Anda masih muda atau sudah mature atau sudah dewasa. Tidak ada yang pernah melihat itu. Tapi satu yang pasti, ketika kita lahir, gitu ya, ada ketentuan nih. Riz, mau dilahirin nggak ke dunia? Nanti kamu orang tuanya ABCD loh, kamu mau nggak? Mau, lahir kan? Gitu, oke. Ada tanggal kelahiran, tapi nanti juga kamu akan tutup usia di tanggal sekian, tahun sekian. Artinya, sudah ditentukan Bu Nina, gitu ya. Ada tanggal kelahiran, udah pasti sepasang dengan tanggal tutup usia. Tapi di antara kedua tanggal ini, gitu ya, ada sebuah namanya kehidupan. Dimana kehidupan itu satu, kita bisa sehat, kita bisa bertemu hari ini, kita bisa makan enak gitu ya, kita bisa nyanyi, traveling gitu, kita bisa ngapain. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan kita lagi nggak sehat, Bu Nina, maaf ya saya nggak bisa ngisi eventnya, lagi sakit nih Bu Nina. Ih, habis ini gimana sih gitu. Ada yang bisa menolak nggak saya sakit? Nggak ada Bapak Ibu. Oke. Kemudian dalam perjalanan saya dari Jakarta Timur mau ke sini, at the end udah di jalan, semangat banget buat ketemu teman-teman untuk edukasi bahwa kita tuh butuh nggak sih asuransi gitu ya. Ternyata dalam perjalanan ada yang nabrak mobil, kita bisa tolak atau enggak? No, nggak bisa gitu. Sampai yang terakhir nih Bu Dina, ini ada pengalaman pribadi saya. 6 bulan yang lalu suami saya kesuwen, tutup usia karena salah satu penyakit sirosis hati yang termasuk dalam kategori dia penyakit kritis. Saya bisa nolak? No. Saya bisa marah? Marah iya, tapi sudah takdir. Tapi keluarga yang ditinggalkan ini harus tetap hidup, betul nggak? That's why, pertanyaannya balik lagi, butuh nggak kita asuransi? Kenapa? Karena tidak semua resiko dalam kehidupan ini bisa semua saya kendalikan. Tidak semua resiko bisa dikendalikan dengan pendapatan. Tadi kenaikannya berapa Pak Yudis? 13,55. Apakah pendapatan kita bisa mengendalikan semua resiko yang hadir dalam kehidupan kita? Nina bisa? Belum. Jabatan atau kekayaan yang kita punya juga bisa mengendalikan resiko kita? Belum. That's why asuransi hadir untuk memitigasi resiko. Kenapa sih gitu ya? Yang tadi tidak semua resiko kita bisa kendalikan, kita bisa transfer. Kenapa? Karena uang kita juga nggak cukup untuk biaya rumah sakit nantinya gitu ya. Oke, yuk kita lihat lagi Bapak Ibu. Kenapa sih kita butuh yang namanya perencanaan keuangan dan di mana nih letaknya sih mitigasi resiko atau asuransi tersebut? Kita sebagai perencana keuangan, kita selalu berpatokan ada namanya piramida keuangan yang menjadi patokan pada saat kita punya uang itu harus dikemanain series gitu ya. Yang pertama udah pasti kita kelola keuangannya. Selain bersyukur kita juga kelola keuangannya gitu ya. Berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Oke, kemudian kita juga kelola yang namanya bagaimana arus kasnya itu tetap positif. Nah, yang kedua, kalau tadi Bu Nina bilang SIV gitu ya, Saving Investasi Protection, membuat komprehensif bahwa aman semua keuangannya, maka kalau kita lihat dalam perencanaan keuangan, asuransi itu ada di posisi kedua Bapak Ibu. Ibarat bangun rumah, asuransi itu ada di pondasinya yang memperkuat pondasi keuangan Bapak Ibu once kalau terjadi nih resiko dalam kehidupan kita yang kita nggak akan pernah bisa tahu kapan dia datangnya. Bukan karena hari ini saya diundang oleh AXA Indonesia, bukan gitu ya, tapi karena ini adalah based on pengalaman pribadi dan kurang lebih hampir 5 tahun ini menjalani profesi sebagai perencana keuangan yang memang menghandle klien secara komprehensif one-on-one gitu ya. Banyak sekali orang jatuh kolaps bukan karena kalah bisnis gitu ya, bukan karena bisnisnya. Bisnis orang masih bisa setup ulang, tapi banyak orang menjadi jatuh miskin karena biaya rumah sakit. Banyak orang menjadi jatuh miskin karena tidak siap once mencari sumber nafkah income pertamanya tutup usia Bapak Ibu. Oke, jadi asuransi itu ada di pondasi yang benar-benar memang harus kita punya, bukan untuk kita beli, tapi karena kita kebutuhan. Ibaratnya kayak kita makan kalau kita nggak makan nanti kita kena mahir, kita kena GERD. Begitu juga dengan insurance. Ada efek sampingnya kalau kita nggak punya insurance ini. Satu, asetnya jadi hilang. Yang kedua, kita jadi nggak tahu apakah bisa melanjutkan kehidupan atau tidak. Jadi dari perencanaan keuangan mempunyai dana darurat dan mitigasi risiko dalam bentuk asuransi secara pribadi, Bapak itu poinnya adalah penting sekali. Sebelum kita bicara tentang investasi, karena kita banyak sekali berbicara melihat para public figure ya Bu Nina gitu sama teman-teman semua, bahwa banyak sekali orang yang uangnya banyak gitu ya, once masuk dalam rumah sakit udah open donasi, betul ya? Artinya yang kita takutin adalah biaya rumah sakit sebenarnya ya. Oke,
Kemudian Chris, kalau memang asuransi itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita gitu ya, sebenarnya apa sih asuransi yang kita butuhkan? Yang namanya kita hidup, kita butuh namanya asuransi kesehatan, karena nggak ada yang tahu kapan kondisi tubuh ini memberikan sinyal-sinyal bahwa dia butuh istirahat gitu ya. Kemudian kita bicara tentang penyakit kritis, kemudian kita bicara tentang asuransi jiwa. 3 jenis asuransi ini sebenarnya adalah kebutuhan buat kita, siapapun manusia yang masih bernafas di muka bumi. Ini kita butuh ini, gitu ya. Kita nggak ada yang tahu kapan kita sakit, nggak ada yang tahu kapan kita terkena penyakit kritis, dan saat ini begitu banyak jenis penyakit kritis, bukan hanya ngomongin tentang keturunan gitu ya, tapi dengan pola hidup, gaya hidup dan lain-lain, ini juga bisa menjadi sumbangsi pertama pada saat kita terkena penyakit kritis. Nah, kemudian kita bicara tentang asuransi jiwa, balik lagi dengan kasus yang saya alami gitu ya. Once ketika suami saya tutup usia, kalau saya tidak mandiri secara keuangan nih teman-teman, ini sekalian kita empowering perempuan nih Bu gitu ya. Tenang Pak Yudis, saya kasih juga untuk laki-laki gitu ya, kesannya saya empowering perempuan banget gitu, enggak. Jadi ini pengalaman pribadi saya pribadi sendiri. Kalau saya tidak siap waktu itu gitu ya, tidak mandiri secara keuangan dan tidak paham bagaimana saya membutuhkan sebuah proteksi, mungkin saat ini saya tidak berdiri di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Mungkin saya lagi sibuk mencari pekerjaan apa untuk menafkahi putra saya dan putri saya. Saat ini putra saya akan masuk kuliah kedokteran Bu. Wow. Kemudian jadi pengen nangis ya kalau ngomongin keluarga ya. Kalau putri saya masuk SMP. Nah ini juga yang kenapa sih perencanaan keuangan itu penting sekali gitu ya. Kita nggak tahu risiko. Ya, jadi kita butuh yang namanya piramida proteksi. Ini ada 3. Bapak Ibu mulai dulu dengan asuransi kesehatan, kemudian Bapak Ibu sebagai sumber pencarian nafkah utama, kemudian sandwich generation, maka Bapak Ibu juga dilengkapi dengan asuransi jiwanya. Kemudian kalau misalnya kita punya keturunan dan kemudian kita sadar bahwa pola hidup kita nggak baik, dilengkapi dengan adanya asuransi penyakit kritis. Saya selalu akan nangis kalau ngomongin tentang asuransi Bu Dina.